Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oleh Istiqomah dengan NIM 351200042 dari kelas 2B D3 Administrasi Bisnis. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab soal UTS pada mata kuliah pelayanan prima. Soal yang pertama itu, jelaskan pengertian pelayanan prima. Pelayanan prima adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang maupun sekelompok orang dalam rangka memecahkan masalah maupun memenuhi kebutuhan orang lain. Pelayanan prima atau service excellence adalah pelayanan yang sangat baik karena dijalankan sesuai dengan standar operasional pelayanan atau SOP yang merupakan harapan pelanggan. Soal nomor 2 itu, jelaskan jenis-jenis pelayanan prima beserta contohnya. Jenis-jenis pelayanan prima ini ada 3. Yang pertama itu core service. Core service adalah pelayanan yang ditawarkan merupakan produk utama seperti hotel. Yang kedua itu facilitating service. Facilitating service adalah fasilitas pelayanan seperti pelayanan front office pada hotel. Yang ketiga itu supporting service. Supporting service adalah pelayanan tambahan untuk meningkatkan nilai pelayanan seperti restoran pada hotel. Dan adapun jenis-jenis pelayanan prima menurut Atep Abda Barata terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, layanan yang berkaitan dengan jasa, adalah perusahaan yang produknya tidak terlihat sehingga yang dikuatkannya itu adalah pelayanannya. Yang kedua itu layanan yang berkaitan dengan penyediaan atau distribusi barang-barang saja. Biasanya ini perusahaan dagang yang memiliki produk dan di dalamnya itu memiliki pelayanan dengan menyediakan barang-barang kepada masyarakat. Yang ketiga ini layanan ganda yang berkaitan dengan kedua-duanya, bisa berupa jasa atau distribusi barang, atau bisa juga berupa perusahaan manufaktur. Selanjutnya nomor 3 itu jelaskan prinsip-prinsip pelayanan prima. Dalam prinsip-prinsip pelayanan prima ini terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama attitude. Dalam attitude itu pelayanan kita itu harus bersikap sopan dan serasi, kita harus berpikir positif, sehat dan logis, serta kita itu harus memiliki sikap saling menghargai. Yang kedua itu attention. Dalam attention ini kita harus mendengarkan dengan sungguh-sungguh kebutuhan pelanggan, kita harus mengamati dan memperhatikan para pelanggan, serta mencurahkan perhatian perilaku kepada para pelanggan. Yang ketiga itu action. Dalam action ini kita harus mencatat setiap pesanan pelanggan, kita harus mencatat kebutuhan para pelanggan, dan menegaskan kembali kebutuhan para pelanggan, serta kita harus menyampaikan rasa terima kasih kepada para pelanggan dengan harapan mereka ingin kembali. Selanjutnya soal nomor 4 itu apa yang harus kita lakukan jika ada pelanggan yang kita layani itu ingin bertemu dengan kolega. Yang harus kita lakukan apabila ada pelanggan yang kita layani ingin bertemu dengan kolega, kita harus menjelaskan dengan baik kepada pelanggan tersebut dengan kata-kata yang baik pula, bahwa apabila ingin bertemu dengan kolega itu harus mengatur jadwal terlebih dahulu, atau setidaknya itu kita yang pelayan itu harus menyampaikan terlebih dahulu kepada kolega bahwa ada pelanggan yang ingin bertemu dengannya dan menjelaskan apa kepentingan pelanggan tersebut. Selanjutnya nomor terakhir itu apa output yang dapat dicapai dalam survei indeks kepuasan masyarakat. Jadi yang dapat kita capai dalam survei indeks kepuasan masyarakat adalah kita dapat mengetahui bagaimana kinerja kita selama melayani pelanggan, kita dapat mengetahui kekurangan kita dapat memperbaiki pelayanan kita ke depannya, dan kita dapat mengetahui pelayanan yang bagaimana pelanggan inginkan. Terima kasih, itulah tadi jawaban yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.